Nah, disitulah mahasiswa harus masuk dalam ruang-ruang pemberdayaan masyarakat. Bagaimanapun juga namanya mahasiswa itu harus bersentuhan dengan wilayah advokasi pendampingan masyarakat, baik pada sektor buruh, sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang itu semua orientasinya adalah kesejahteraan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh amma ba'd. Hadirin sekalian, saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk memperbincangkan hal-hal yang terkait dengan fenomena yang terjadi pada hari ini. Saya ingin menyikapi sedikit tentang hiruk pikuk eskalasi gerakan mahasiswa yang ada di tanah air hari ini gitu. Bahwa sebagai orang yang dulu saya juga berinteraksi aktif dalam dunia gerakan mahasiswa saat saya masih di kampus, tentu melihat dinamika gerakan mahasiswa yang hari ini kita lihat marak beberapa hari terakhir, yang kemudian muncul gelombang demonstrasi dan penyikapan dari teman-teman mahasiswa, terutama yang berbasis BEM, BEM dari afiliasi semua perguruan tinggi yang ada di negeri ini, kemudian terkenal dengan BEM seluruh Indonesia itu. Saya melihat bahwa terlepas dari apapun kepentingan mereka, afiliasi mereka dengan siapapun tokoh-tokoh di belakangnya, saya tetap menyampaikan apresiatif ya, karena memang demikianlah yang namanya mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak turun ke jalan, mahasiswa tidak progresif, mahasiswa tidak reaktif, itu menurut saya justru lucu gitu. Karena memang disitulah fase-fase di mana anak muda yang ada di lingkungan kampus sebagai agen of change, sebagai perwakilan kaum terdidik, harus menyuarakan berbagai problem klasik yang ada di bangsa ini, baik yang terkait dengan urusan kesenjangan sosial, kemiskinan, atau kebijakan publik yang belum adaptif dengan ekspektasi masyarakat bangsa ini secara umum. Prinsipnya saya oke-oke saja, saya apresiatif, dan saya bangga melihat itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa mahasiswa itu tidak boleh ahistoris dengan yang namanya isu, dengan yang namanya dinamika pemikiran hari ini yang sedang berkembang, baik yang terkait dengan sejarah, terkait dengan basis bacaan mahasiswa itu harus seperti apa idealnya, karena mahasiswa itu kan sebagai kaum terdidik yang harus menjelaskan apapun yang mereka suarakan, yang kalian suarakan, itu harus berbasis dari data, berbasis dari pemikiran yang ilmiah,
juga berbasis dari fakta sejarah atau fakta kebijakan publik yang hari ini sesungguhnya seperti apa. Kalau itu tidak dimengerti, maka akan menjadi naif jika gerakan mahasiswa dari pola statement-statement yang dilontarkan baik di forum formal informal maupun di saat orasi di dalam agenda demonstrasi itu sendiri, agenda aksi, itu banyak yang kontraproduktif dengan agenda-agenda kerakyatan secara umum. Nah, itu kemudian menjadi tidak lucu atau menjadi naif. Ke depan saya ingin melihat bahwa gerakan mahasiswa di negeri ini mestinya lebih realistis di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan publik, baik di level pusat, regional maupun lokal, supaya apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu selaras dengan ekspektasi atau kepentingan yang dihadapi oleh rakyat bangsa ini, baik yang terkait dengan kebijakan pusat, kebijakan regional provinsi, maupun di kebijakan lokal masing-masing kabupaten, supaya gerakan mahasiswa itu tidak cenderung dinilai hanya sebagai corong dari kepentingan elit-elit tertentu yang kemudian berseberangan dengan pemerintah saja gitu. Nah, itu menjadi tidak produktif. Bukan hanya tidak produktif, tetapi menjadi sangat naif. Karena mahasiswa hanya dijadikan corong oleh kekuatan tertentu yang kemudian dianggap sebagai pihak-pihak elit yang ada di luar pemerintah. Nah, itu kan menjadi tidak proporsional, juga kontra dengan ekspektasi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita merunut dari sejarah gerakan mahasiswa itu sendiri, mestinya ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi gerakan mahasiswa apapun bentuknya, baik yang skalanya berbasis intrakampus seperti BEM maupun gerakan mahasiswa yang bersifat ekstra kampus seperti halnya PMII, GMNI, HMI dan lain-lain, yang itu sama-sama mempunyai mandat yang sama di dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan umum yang orientasinya adalah menyuarakan kepentingan rakyat gitu. Nah, jadi ke depan gerakan mahasiswa apapun harus lebih fokus pada urusan transformasi wacana, ideologisasi, kemudian transformasi wacana tersebut harus diselaraskan dengan isu-isu kebangsaan dan isu-isu kemanusiaan universal yang memang itu nanti erat kaitannya dengan gerakan mahasiswa itu sendiri, di mana gerakan mahasiswa yang ideal itu tidak boleh terlepas dari satu isu dan suara yang dominan harus selalu berkaitan dengan ranah populistik, ranah yang real, yang berorientasi pada isu-isu kerakyatan, di mana hal atau isu yang disuarakan oleh mahasiswa itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang mustadafin, yang marginal. Maka kalaupun mahasiswa mengatakan hidup rakyat, membela rakyat, maka rakyat akan merasa senang, akan merespon positif gerakan mahasiswa itu. Jadi sepanjang berorientasi tetap pada
ranah populistik. Yang kedua, mahasiswa harus lebih fokus lagi pada area empowering society, pemberdayaan masyarakat. Kita tentu tahu bahwa banyak komponen masyarakat kita yang masih hidup dalam garis yang bersifat kekurangan, garis kemiskinan dan keterbelakangan, baik pada sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, atau sektor perburuan. Nah, disitulah mahasiswa harus masuk dalam ruang-ruang pemberdayaan masyarakat secara real. Ya, bagaimanapun juga namanya mahasiswa itu harus bersentuhan dengan wilayah advokasi pendampingan masyarakat, baik pada sektor buruh, sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang itu semua orientasinya adalah kesejahteraan rakyat. Di mana ke depan suara mahasiswa masih pada sentuhan real yang bersifat ranah populistik, isu-isu kerakyatan itu. Yang kedua, mahasiswa masih fokus pada aktualisasi gerakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara real, yang itu bentuk pembelaan mahasiswa terhadap rakyat yang masih marginal pada semua sektor, baik buruh, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Maka saya kira gerakan mahasiswa ke depan akan tetap bisa dikatakan ideal dan selaras dengan ekspektasi masyarakat itu sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga sebagai insan pergerakan, saya berharap gerakan mahasiswa apapun bentuknya, baik intrakampus yang berbentuk atau mengatasnamakan BEM, maupun gerakan mahasiswa yang konsentrasinya lebih di luar atau ekstra kampus, sama-sama berjalan secara dinamis, secara idealis, juga lebih berorientasi pada isu-isu kerakyatan dan tidak jauh-jauh dari area empowering society atau pemberdayaan masyarakat secara real. Demikian yang perlu saya sampaikan dalam menyikapi riak-riak gerakan mahasiswa hari ini, yang saya kira perlu kita respon secara positif. Semoga ke depan anak-anak mahasiswa menjadi lebih ilmiah, lebih beradab, dan lebih adaptatif dengan ekspektasi masyarakat itu sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.